Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Artinya, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 224. Dan selanjutnya ayat 225 artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyantun. Dulur-dulur seiman, berkaitan dengan ayat 224 dan 225 yang telah kita bacakan di atas, maka maksudnya yaitu artinya dari firman Allah yang artinya janganlah kamu menjadikan sumpah-sumpah yang telah kamu ucapkan kepada Allah sebagai penghalang bagimu dari berbuat kebaikan dan menyambung tali kekeluargaan jika sebelumnya kamu telah bersumpah untuk meninggalkan hal itu. Hal tersebut samalah halnya dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 22 yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dulur-dulur seiman, dengan demikian orang yang tetap menjalankan sumpahnya itu berdosa, dan untuk keluar dari sumpah itu pelakunya harus membayar kafarat atau tebusan atau denda. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Hamman bin Munabbih, dia menuturkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya kita adalah umat terakhir tetapi yang paling awal masuk ke dalam surga pada hari kiamat kelak. Dan beliau bersabda, demi Allah, salah seorang di antara kalian bersikeras mempertahankan sumpahnya untuk memojokkan keluarganya. Itu lebih berdosa di sisi Allah daripada melanggar sumpah itu dengan membayar kafarat denda yang telah diwajibkan Allah atasnya. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan firman Allah yang artinya janganlah kamu menjadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang. Di sini Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia mengatakan yang artinya janganlah sekali-kali engkau menjadikan sumpahmu itu sebagai penghalang bagimu untuk berbuat kebaikan. Namun bayarlah denda sumpahmu dan lakukanlah kebaikan. Hal ini juga sama seperti yang dikatakan oleh Masruq, Asy-Syabi, Ibrahim, An-Nakai, Mujahid, Tawus, Sa'id bin Jubair, Atta, Ikrimah,
Makhul, Az-Zuhri, Hasan Basri, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Rabi bin Anas, Ad-Daha, Atta Al-Khurasani, dan As-Sudi. Pendapat para ulama ini diperkuat juga dengan hadis dalam kitab Sahihain dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya demi Allah, sesungguhnya aku insya Allah tidaklah bersumpah, lalu aku melihat hal lain yang lebih baik daripada sumpah itu, melainkan aku akan menjalankan yang lebih baik tersebut, dan aku lepaskan sumpahku itu dengan membayar kafarat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab As-Sahihain juga ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, yang artinya, hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Sesungguhnya jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu tanpa engkau minta, niscaya Allah akan membantumu untuk menjalankannya. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu setelah engkau meminta, niscaya engkau dibiarkan dengan kepemimpinan itu. Artinya tidak akan mendapat pertolongan dari Allah. Dan jika engkau telah terlanjur bersumpah, kemudian engkau melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahmu, maka hendaklah engkau mengerjakan yang lebih baik itu. Dan bayarlah denda atas sumpahmu itu. Selanjutnya Allah berfirman, yang artinya Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksudkan atau yang tidak untuk bersumpah. Di sini maksud ayat tersebut adalah Allah tidak akan menghukum dan tidak juga mengharuskan kalian untuk memenuhi sumpah yang keliru yang telah kalian ucapkan. Sedangkan dia tidak bermaksud untuk mengucapkannya, tetapi sumpah itu keluar dari mulutnya tanpa ada keyakinan dan kesungguhan. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab As-Sahih, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya, barang siapa bersumpah dengan menyebutkan nama Lata dan Uzza, maka hendaklah dia mengucapkan La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Hal ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada satu kaum yang baru saja lepas dari masa jahiliyah. Mereka telah memeluk Islam, namun lidah mereka telah terbiasa menyebutkan nama Lata dan Uzza tanpa adanya kesengajaan. Kemudian mereka diperintahkan untuk mengucapkan kalimat ikhlas, La ilaha illallah, sebagaimana mereka telah mengucapkan kata-kata tersebut tanpa sengaja. Oleh karena itulah Allah berfirman, yang artinya, tetapi Allah menghukummu disebabkan sumpahmu yang sengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Dan dalam surat lain, Allah juga berfirman dengan menggunakan kalimat yang artinya, tetapi dia menghukummu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Surat Al-Ma'idah ayat 89. Dalam bab lahwul yamin, yang artinya sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, dinukilkan bahwa Imam Abu Dawud menukilkan dari Atta bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, lahum yamin lau fi yamin, itu adalah ucapan seseorang di dalam rumahnya. Kalla murrajil, artinya kalla wallahi, tidak demi Allah, dan bala wallahi, ya demi Allah. Selanjutnya Abu Dawud mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnul Farad dari Ibrahim As-Saghiyah, dari Atta, dari Aisyah sebagai hadis mauquf,
Juga diriwayatkan Az-Zuhri, Abdul Malik, dan Malik bin Maghul, semuanya dari Atha, dari Aisyah sebagai hadis yang mauquf. Mengenai firman Allah, La yu'akhizukumullahu billagwi fi aimanikum. Terkait dengan ayat ini, Abdul Razak meriwayatkan dari Muammar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Beliau berkata bahwa yang artinya mereka adalah kaum yang saling membela diri dalam masalah yang diperselisihkan. Lalu dia berkata, tidak demi Allah, ya demi Allah, dan benar-benar tidak demi Allah. Mereka saling membela diri dengan bersumpah tanpa adanya keyakinan dalam hati mereka. Sedangkan pengertian kedua itu dikaitkan adalah terdapat sebuah riwayat yang dibacakan oleh Yunus bin Abdul A'la dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah pernah menafsirkan ayat La yu'akhizukumullahu billagwi fi aimanikum. Beliau menafsirkan bahwa maksud ayat itu adalah jika seseorang di antara kalian bersumpah dalam satu hal dan dia tidak menghendaki kecuali kejujuran semata, tapi ternyata kenyataan itu ada berbeda dengan sumpahnya itu. Hal senada juga dinukilkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas dalam salah satu dari dua pendapat, Sulaiman bin Yasir, Sa'ad bin Jubair, Mujahid dalam salah satu dari dua pendapat tersebut, Ibrahim An-Nakhi dalam salah satu dari dua pendapatnya, Al-Hasan Zaharah bin Aufa, Abu Malik atau Al-Khurasani Bakar bin Abdullah, dan salah satu dari pendapat Ikrimah, Habib bin Abi Sabit, As-Sudi, Mahul, Mukatil, Tawus, Qatada, Rabi bin Anas, Yahya bin Sa'id, dan Rabi'ah. Dulur-dulur seiman, dalam bab yamin fil ghadab, yaitu sumpah pada saat waktu marah, maka Abu Dawud meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib bahwasanya ada dua orang bersaudara dari kaum Ansor yang memiliki harta warisan. Salah seorang di antaranya meminta bagian dari harta warisan tersebut. Lalu saudaranya menjawab, jika engkau kembali menanyakan bagian warisan kepadaku, maka semua hartaku berada di pintu Ka'bah. Maka Umar berkata kepadanya, sesungguhnya Ka'bah sama sekali tidak butuh hartamu. Bayarlah kafarat dari sumpahmu itu. Dan bicaralah dengan saudaramu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, yang artinya tidak ada sumpah bagimu, tidak juga nazar dalam berbuat maksiat kepada Rabb Azza wa Jalla. Tidak juga dalam pemutusan hubungan silaturahmi. Dan tidak juga pada apa yang tidak engkau miliki. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah yang artinya, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Di sini Ibnu Abbas, Mujahid, dan ulama lainnya mengatakan, maksudnya adalah seseorang bersumpah atas sesuatu sedangkan dia mengetahui bahwa dirinya bohong. Lebih lanjut, Mujahid dan ulama lainnya mengatakan bahwa ayat tersebut adalah sama dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 89 yang artinya, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah yang kamu sengaja. Serta firman Allah yang artinya, dia maha pengampun dan maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Wallahu ghafurun halim. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.